Setiap pendaki memiliki kisah cerita masing-masing, baik cerita bahagia, haru, tawa canda, bahkan cerita ganjil yang menyisakan tanda tanya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata, kejadian sebenarnya, perjalanan saya dan kelima orang lainnya saat melakukan pendakian kami untuk pertama kali ke Bukit Kaba Rejang Lebong. Cerita ini terjadi di tahun 2003. Saat itu saya dan kedua teman saya, Wasis dan Bang Robin, yang merupakan tetangga dekat rumah, memutuskan untuk mencoba mendaki Bukit Kaba untuk pertama kalinya. Berhubung teman yang satunya tergolong sudah dewasa, jauh umurnya di atas saya, maka orang tua saya mengizinkan. Ternyata rencana kami terdengar oleh adik saya Ririn, dan dia memutuskan juga ikut bersama dua orang temannya, Linda dan Resti, yang merupakan tetangga sebelah rumah. Keesokan pagi kami pun telah bersiap sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk berangkat naik mobil angkutan umum menuju simpang Bukit Kaba, karena di waktu itu motor sangat jarang yang punya. Pukul 8 lewat kami sampai ke simpang Bukit Kaba. Seperti pendaki lainnya, mulai simpang Bukit Kaba menuju kaki bukit biasanya pendaki berjalan kaki. Kami pun berjalan mengikuti jalan aspal yang telah tersedia. Ketika sampai persimpangan pertama, kami pun bingung kemana lagi harus berjalan. Bang Robin memutuskan untuk lurus jalan melalui jalur perkebunan. Padahal seharusnya kita cukup mengikuti jalur aspal yang ada. Tak terasa hampir 1 jam berjalan, kami bertemu dengan kebun nira atau enau, dan tidak terlihat lagi jalan setapak. Kami pun bingung, tapi berhubung Bang Robin tenang, dia memutuskan belok ke kiri, karena dari awal kita berjalan lurus. Singkat cerita, akhirnya kami keluar menuju jalan aspal. Sambil bercanda dan tertawa, saya bilang, "Ya elah bang, jauh kita jalan lewat perkebunan. Coba dari awal ikuti terus jalan aspal." Yang lain ikut tertawa. Dari awal perjalanan saja kami sudah salah arah. Pukul 9.45, tibalah kami di kaki bukit. Bang Obin berkata sambil menunjuk hutan, "Kita harus masuk hutan menuju puncak bukit. Perjalanan mungkin sekitar 1 jaman kalau cepat." Ketika itu adik saya Ririn berkata, "Ya Allah bang, tahu seperti ini mending gak usah ikut, sengsaranya bang." Dan itu juga diaminkan temannya Resti. Bang Obin berkata dengan santai, "Nanggung Rin, sudah tinggal naik bukitnya, balik juga capek jauh. Nanti biar digendong kalau udah gak kuat," sambil tersenyum. Akhirnya kami pun memutuskan untuk naik. Kami pun berdoa bersama sebelum memulai perjalanan. Kami pun terus berjalan memasuki hutan dengan diiringi omelan para perempuan. Di tengah perjalanan, kami pun memutuskan untuk istirahat karena sudah kelelahan dan ingin makan makanan ringan yang kami bawa. Disinilah awal cerita ganjil kami bermula. Ketika tengah asik duduk beristirahat, dari bawah terdengar seorang pria mengucapkan salam. "Assalamualaikum," suara terdengar lembut tapi tegas. "Waalaikumsalam," kami jawab dengan spontan. Terlihat pria paruh baya sekitar umur 45-an, berperawakan ramah menyapa kami dengan tersenyum. Bapak tersebut berkata, "Naik dek." "Iya pak," kami jawab. "Bapak duluan ya, hati-hati jalannya," sambil tetap melaju naik. Tidak lama, lewatlah rombongan pendaki lain sekitar 3 orang. Saat itu kami berpikir pria tersebut cuma orang biasa seperti kami yang ingin melancong. Setelah istirahat, kami melanjutkan untuk kembali berjalan. Sekitar pukul 11:30 lebih, kami sampai ke atas bukit, tepatnya Kubah 1. Kubah merupakan bangunan beton berbentuk persegi yang biasa dipakai pendaki untuk camping. Tidak jauh dari sana ada sebuah batu besar. Kami pun duduk di dekat batu besar tersebut sambil menikmati pemandangan Bukit Kaba yang begitu indah.
Hal aneh mulai menyelimuti pikiran kami. Ketika kami lagi asik beristirahat, bapak yang kami temui di hutan baru sampai dan kembali menyapa kami. "Sudah sampai, jangan lupa mampir tempat bapak ya," sambil terus berjalan. Teman saya Wasis pun mulai berespon dengan panik. "Bukannya bapak tadi duluan dari kita, Den?" Saya pun mengaminkannya. "Iya sis, tapi kenapa dia baru sampai?" Tidak lama rombongan pendaki yang 3 orang tadi pun baru sampai. Hati kami pun mulai tambah penuh dengan tanda tanya besar. Tetapi Bang Robin dengan tenang, santai bilang, "Tidak usah difikirkan. Kita tetap melakukan perjalanan menuju kawah." Singkat cerita, kami meneruskan jalan menuju Kawah Mati. Di sepanjang jalan, Bang Robin memilih untuk tetap diam dan tenang. Entah karena cemas atau berusaha tetap tidak panik agar kami semua juga tenang. Setelah sampai Kawah Mati dan menikmati pemandangan telaga berwarna hijau di dasar kawah, kami terus melanjutkan perjalanan menuju kawah hidup atau kawah aktif. Akhirnya sampailah kami ke kawah. Di sana kami menikmati makan siang dari bekal yang kami bawa dari rumah sambil menikmati pemandangan kawah yang dikelilingi tebing-tebing tinggi dan hijau yang indah. Setelah selesai, kami memutuskan untuk turun pulang, ditambah cuaca mulai mendung. Kami pun berjalan turun. Dari kejauhan, Wasis menunjuk ke arah sebuah batu besar yang ada di bawah. "Coba lihat, itu ada orang duduk bersila di atas batu, seperti orang yang menunggu sesuatu." Linda yang tidak banyak bicara pun mengiyakan seraya ikut menunjuk. Kami semua mulai merasa takut, tapi tetap memutuskan berjalan turun. Ketika sampai di batu besar, tempat orang yang duduk tadi, orang tersebut langsung menoleh, dan ternyata itu adalah bapak yang kami temui di hutan. Bapak tersebut berkata, "Terima kasih sudah singgah tempat bapak." Dengan perasaan kami yang campur aduk, kami semua terdiam. Baru beberapa langkah kaki kami, saya dan Wasis memberanikan diri menoleh ke belakang. Dan si bapak sudah berada di atas tebing, di mana jarak batu tempat dia duduk ke atas menuju kawah itu memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan berjalan normal. Sesuatu hal yang mustahil. Dengan perasaan kalut, kami berjalan cepat tanpa menoleh lagi ke belakang. Bang Robin tetap mengingatkan kami untuk tetap tenang dan tidak panik. Sepanjang perjalanan turun, rasa lelah berganti dengan berbagai pertanyaan serta hipotesis yang aneh. Alhamdulillah kami telah sampai di kaki bukit yang semula ditempuh hampir 2 jam untuk naik. Ketika turun hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Di bawah Bang Robin baru mulai bercerita. Abang sudah merasa aneh ketika si bapak mengajak singgah ke tempatnya. Yang abang simpulkan cuma kawah yang ada dalam benak abang. Jadi abang bela-belain memberikan semangat agar kita semua sampai ke kawah, baik itu kawah mati maupun kawah hidup. Coba, siapa di antara kita yang ingat wajah dan pakaian yang bapak tadi kenakan? Berpikir keras pun, tidak ada satupun dari kami yang ingat bagaimana wajah dan pakaian yang bapak tersebut kenakan. Itulah sepenggal cerita ganjil yang sampai saat ini masih menjadi misteri bagi kami berenam. Mungkin di antara teman-teman pendaki pernah mengalami hal-hal seperti yang kami alami. Dan ada banyak di antaranya memilih untuk menceritakannya, ada juga yang menyimpannya rapat-rapat dalam ingatan.